bahwa dia akan datang dalam mimpi-mimpi kita. Datang dalam mimpi-mimpi kita, teman-teman. Ketika Ustadz Sodomi ini tidur, teman-teman, mimpi ada sosok ngaku-ngaku nabi ketemu dia, teman-teman. Dapat ini petunjuk untuk minta pijit kepada santri-santrinya, lalu santri-santrinya diajak begitu. Ada beberapa berita dari kemarin yang sangat menggelikan ya, teman-teman. Yaitu entah ini muridnya Kiai Idrus Ramli atau temannya atau bagaimana. Tapi dari informasi yang kami tangkap, banyak yang mengatakan kalau itu adalah muridnya Kiai Idrus Ramli yang terjerat kasus sodomi. Sodomi. Ya Allah. Beberapa hari ini ya, teman-teman, setelah Ustadz Yazid Jawas meninggal dan beredar fitnah-fitnah yang gak karuan itu, teman-teman, dari kiai ini, dari kiai itu, kepada tokoh atau dedengkot Salafi Wahabi katanya. Kalau meninggal mereka harus bersyukur dan lain sebagainya. Dan tidak lama berselang dari itu, fitnahan-fitnahan itu terjawab, teman-teman. Langsung Allah tampakkan fitnahan-fitnahan itu. Di fitnah dekat dengan Yahudi, lalu fakta berbicara kalau ada tokoh-tokoh dari mereka, bahkan ketua umum PBNU-nya mesra dengan Yahudi. Bukan cuma mesra, buat video klip peribadatan apalah itu saya tidak tahu. Terus yang berikutnya pengakuan dari wali mereka. Orang yang dianggap wali kutub oleh mereka yaitu almarhum Gus Dur yang memberikan statement bahwa akan membuat atau bekerja keras agar Israel diterima oleh bangsa Indonesia. Diterima bagaimana maksudnya? Ya, kan itu jadi legacy, warisan ya, teman-teman. Yang dimana apabila wali sudah bilang A, maka pasti jemaahnya atau murid-muridnya akan mengeksekusi itu untuk memberikan perwujudan. Dan akhirnya apa? Terlihat jelas. Siapa yang di sini bekerja untuk membuat Yahudi menjadi ya begitulah. Dan tidak berhenti sampai di situ juga, yaitu munculnya wali-wali gak beres dari kalangan mereka yang dituduhkan juga kepada orang-orang Wahabi. Tapi ternyata Allah memudahkan lisan si wali-wali halu tersebut untuk mengaku kalau dirinya beragama NU. NU harus bangga ada Gufron, katanya gitu. Karena kalau ada masalah dari ormas ini, Gufron yang ada di barisan terdepan untuk membelanya. Bahkan punya banyak kemampuan si Gufron ini. Bisa ronsen bumi, bisa ngusir malaikat, bisa manggil malaikat. Intinya semi Tuhan. Kemampuan Gufron ini semi Tuhan, dan itu kalian tuduhkan sebagai orang yang berfaham seperti Wahabi. Kan lucu. Wong cerita-cerita seperti itu biasanya ada di kalangan kalian, lalu kalian memfitnahkan itu kepada orang Salafi. Allah bukakan, Allah yang membukakan faktanya sedemikian rupa. Dan di sini, teman-teman, kemarin ketika si Ustadz Sodomi, ya kita juluki Ustadz Sodomi lah. Si Ustadz Sodomi ini ketika tertangkap oleh polisi, lalu terkuak ke media sosial bahwa dia adalah pembenci Wahabi. Gufron, celeng, kata Gufron. Celeng, yang tidak percaya Gufron adalah Wahabi. Yang tidak ikut tasawuf, tidak berini itu Wahabi juga. Dicaci maki, teman-teman, sama si Ustadz Sodomi ini. Lalu beredar video dia terbaru, nangis-nangis, teman-teman. Nangis haru, menjelaskan tentang sahabat ini itu. Coba kita simak videonya. Bagaimana dia ini menggambarkan betapa jernih dan bersihnya hati dia, dan tidak ada kotoran sama sekali di hati dia. Kita lihat videonya. Ya, ada musiknya, kayak musik ini pengantar tidur ya. Setiap salat kita berjemaah. Harum. Allahumma shalli ala. Buka dulu kacamata. Ya. Ini lagi menggambarkan betapa jernihnya hati dia dan betapa banyaknya daki dan kotoran di hati dan mulut orang-orang Salafi. Kan begitu tulisan dia. Sayyidina Muhammad. Sayyidina. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Bersolawat, teman-teman, kepada Nabi. Sahabat itu bahagia Bapak dan Ibu, karena dapat memandang wajah Rasul. Ya Allah. Karena bisa bermusafahah dengan Rasulullah. Karena bisa mencium wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya menyebut namanya, bahkan tidak pernah memandang wajah, walaupun itu dalam mimpi kita.
Ya, kalau sodomi gimana? Kalau jadi pelaku sodomi bagaimana? Mengagungkan Nabi Muhammad, membersihkan hati, tasawuf, belajar tasawuf, tapi outputnya sodomi seperti ini. Outputnya bukan cuma sodomi, benci kepada penduduk Mekah Madinah, benci kepada orang Indonesia yang menuntut ilmu ke Mekah Madinah, pulang mendakwahkan ilmu yang dia dapat di Mekah Madinah, nyampe Indonesia, apa yang dilakukan? Dicaci maki sama orang-orang sejenis ini. Ya Allah. Katanya ucapan dari orang-orang Salafi Wahabi itu penuh dengan apa? Dengan daki dan kotoran. Begitu katanya. Ini kalau ini bersih teman-teman. Suci, putih, mulia, dan amat beramat terhormat. Saking beramat amat terhormatnya, saking sucinya, saking bersihnya, sodomi 40 santri. Kabarnya bukan 40, tapi dibagi dua. Ya. Karena pelakunya bukan dia seorang, ada 2 orang. Jadi dia ini menyebarkan virus sodomi itu kepada santri-santrinya dengan cara minta pijit. Jadi dia minta pijit awalnya kepada santrinya, lalu disodomi. Aduh. Suci, putih, suci, mulia. Yang amat beramat mulia, siapa dah namanya? Andi begitu? Nggak tahu saya. Kalau 1400 tahunan silam Nabi pernah menangis memikirkan kita. Iya. Nabi pernah menangis merindukan kita. Maka wajar Bapak dan Ibu, hari ini kita menangis merindukan kekasih. Kita sudah ada kecintaan kepada kita, selalu menyebut nama, kita selalu merindukan dia. Iya. Tidak mustahil bahwa dia akan datang dalam mimpi-mimpi kita. Datang dalam mimpi-mimpi kita, teman-teman. Ketika Ustadz Sodomi ini tidur, teman-teman, mimpi ada sosok ngaku-ngaku Nabi ketemu dia, teman-teman. Dapat ini petunjuk untuk minta pijit kepada santri-santrinya, lalu santri-santrinya diajak begitu. Host. Gitu mungkin, ya. Kan bisa jin, setan, iblis. Memang betul, jin itu, setan itu tidak bisa menyerupai Nabi, tapi ngaku-ngaku Nabi bisa. Begitu teman-teman. Kenapa? Gak mungkin orang yang hatinya jernih, hatinya bersih, suci, mulia, lalu tiba-tiba melakukan tindakan sodomi seperti itu. Pasti ini sudah mimpi ketemu sosok yang ngaku-ngaku Nabi, lalu dibisikkan begini begitu. Nangis, ya. Ustadz Sodomi nangis. Setidaknya walaupun dia tidak datang dalam mimpi-mimpi kita, dia hadir mentalkinkan kalimat La ilaha illallah di penghujung hayat kita. Tuh, ya mereka meyakini ya memang ada salah satu pernyataan dari Habib ya, berceramah bahwa kalau kita mengamalkan ini itu amalan-amalan tertentu, sintuduror atau apa begitu, ada beberapa kalimat yang mereka ucapkan, nanti ketika kita mati yang ngantar kita kuburan Rasulullah. Sampai di titik itu kedustaan mereka kepada Nabi. Padahal tidak ada ajarannya, tidak ada kalimah yang Rasulullah SAW ucapkan. Karena itu perkara gaib. Arwah Nabi hadir ketika ada orang yang mati mengamalkan sesuatu, tasawuf terkhusus. Tapi mereka dengan mudahnya berdusta atas Nabi Muhammad itu. Menisbahkan kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Hoas. Seandainya beliau tidak datang mentalkinkan La ilaha illallah di penghujung. Aduh, seandainya sudah. Saya geli gimana gitu kalau ngelihat orang ini. Ya Allah, ada saja fenomena di Indonesia itu yang membuat kita semakin terheran-heran. Kenapa orang-orang seperti ini, faham-faham seperti ini masih banyak pengikutnya, banyak orang yang malah hadir di majelis-majelisnya. Allah, pelaku cabul, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini postingan dari Paham TV ya teman-teman. Lihat 40 santri ini yang kemarin. Ya Allah, Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oh, Sumatera ternyata. Ya, Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Canduang. Polisi merilis pelaku pencabulan ini atas nama Ronald Andani. Bener Ronald Andani. Ronald Andani yang kemarin saya bacakan dan saya akan tampilkan di akhir video agar kalian sama-sama nyimak betapa jengkelnya saya kepada orang ini. Hoas. Tapi sebelum kita nyimak, coba kita lihat dulu seperti apa muka dari orang bertopeng ini. Kita panggillah bertopeng dia. Pahlawan bertopeng. Tuh, ya ini ya orangnya ya teman-teman. Mantap. Hati-hati Pak Idrus. Hati-hati Pak Idrus. Nanti apa antum ini nanti kena itu. Itu ya. Ini akunnya ya teman-teman. Ronald Andani Khotib. Oh, ini ya fotonya ya. Senyumnya semeringah teman-teman. Di sini ada salah satu postingan dari Ronald Andani. Andani apa? Saya tidak marah melihat orang jenggotan. Oke. Juga tidak sesak nafas melihat orang gamisan. Oke. Namun yang sedikit membuat bingung kenapa ya ada orang yang ngaku pengikut salaf
tapi mulut dan kolbunya banyak daki dan kotoran. Oke, mantap. Menyodomi orang itu gak kotor ya teman-teman. Mereka bilang cinta sunnah, tapi hobinya fitnah sana sini. Oh, mencabuli 40 santri itu. Mereka bilang ikuti ajaran Rasulullah. Iya bener. Orang-orang salafi mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Gak bikin-bikin lagi ajaran-ajaran baru. Gambarnya sibuk selidik dengan kekurangan orang yang beda pendapat dengan mereka. Bahkan sampai-sampai mulut mereka menodai kesucian warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Ini warasatul anbiya ya. Ronald warasatul anbiya ini. Host. Ya teman-teman, cita-cita jadi wali. Gedrik saya ya. Host. Tapi saya yakin pewaris Nabi tidak akan terusik oleh gonggongan. Gonggongan katanya sudah dianggap anjing ya teman-teman. Dan selakan mereka, ya saya sebutkan saja siapa mereka agar masyarakat tidak tertipu dengan gaya dan kelihayan bicara mereka. Mereka itu Wahabi. Wow, tepuk tangan. Kita kasih plus. Akhirnya muncul ucapan Wahabi. Mama Gufron, Wahabi, celeng yang tidak percaya Gufron. Wahabi, Ustadz Cabul apa ini? Ustadz Sodomi, ini orang Sodomi ini mengatakan Wahabi juga. Suci ini teman-teman. Orang ini suci, sangat-sangat suci. Kolbu mereka terusik dengan kajian tasawuf teman-teman, yang mensucikan hati, menjernihkan hati dan pikiran. Outputnya Sodomi. Host. Ya, oknum Gus, oknum Kiai, oknum Habaib, kebanyakan yang belajar tasawuf di ponpes-ponpes itu, ya ini yang mengaku 100% ahlu sunnah wal jamaah ini, banyak melakukan tindakan-tindakan asusila pencabulan. Beritanya banyak. Sampai-sampai istrinya yang melaporkan. Mau apa? Tasawuf. Suci hatinya. Sontoloyo memang. Mereka suka muak mendengar kajian zikir dan bagaimana. Oh zikir, kajian zikir. Zikir. Allah. Yang gitu-gitu. Aduh. Kalau kita mendengar berita seperti ini tuh, jiwa-jiwa yang dulu tuh ingin keluar ya teman-teman. Ingin teriak-teriak, geram. Tetapi karena saya banyak dinasehati oleh asatid-asatid salafi, saya mulai ngelus dada, nahan untuk mengeluarkan kata-kata kasar, nahan untuk mengeluarkan kata-kata keras. Masya Allah. Satu video agar kalian mikir kenapa di ponpes-ponpes mereka banyak terjadi kasus asusila pencabulan. Biar kalian para orang tua mikir dengan keras. Lihat ini. Lihat. Betul. Kalian sebagai orang tua, anak kalian dikirim ke pondok pesantren, diajari gel-gel dada, pinggang, pinggul, ya, lenggak-lenggok, di video disebarkan. Anak-anak kalian dikirim ke pondok pesantren, diajak joget-jogetan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Bukan satu-satunya. This is not the only one. Masih banyak sekali yang lain, teman-teman. Mau bagaimana kalian? Improvisasi di dalam beragama sudah sangat banyak. Membuat santri-santri lenggak-lenggok seperti ini jadi kebanggaan bagi kalian. Di video dipamerkan ke umat, memperlihatkan bagaimana santri-santriwatinya berlenggak-lenggok, menggoda syahwat laki-laki. Coba saksikan. Dengarkan dengan ketukan musiknya. Ya Allah, kurang beter katanya. Ya Allah. Mau jadi apa? Ya Allah, diajari lenggak-lenggok ya di ponpes. Ya Allah. Jadi wajar terjadi banyak kasus pencabulan. Ini yang perempuan, yang laki-laki juga diajari joget-joget teman-teman.